Porcupine bugs now. Hello again semuanya. Seperti biasa, template opening. Saya mau ucapin selamat datang di studio bocor kami. Tempat di mana kamu pastinya bisa mendapatkan bocoran film dibocorkan sampai tuntas. Film India kali ini berjudul Sanam Teri Kasam. Film ini dirilis tahun 2016 lalu, yang dibintangi oleh Harsh Vardhan dan Maura. Dan sebenarnya film ini terinspirasi dari novel yang berjudul Love Story. Ditulis oleh Eric Segal. Peringatan di awal ya, buat yang tidak mudah menahan air mata, disarankan menyediakan tisu atau bahkan handuk, oke? Kita langsung menuju cerita film Sanam Teri Kasam. Porcupine bugs now. Adegan film ini diawali oleh seorang laki-laki ganteng yang menghampiri sebuah pohon, bertuliskan angka 1994-2015. Kita menuju alur flashback. Cewek ini namanya Saraswati Partasarti, atau biasa dipanggil Saru oleh orang tuanya. Dia adalah perempuan berpenampilan biasa aja, berkacamata, dan suka membaca buku, jadi sering dianggap kolot. Nah, ayahnya sangat berusaha mencarikannya jodoh dengan lelaki yang tidak sembarangan. Ayahnya, Jairam Partasarti, beliau ini punya watak keras dan menjunjung tinggi adat istiadat. Untuknya pantang menikahkan Kaveri, anak bungsunya, sebelum Saru menikah lebih dulu. Jadi pokoknya intinya adiknya gak boleh nikah sebelum kakaknya nikah lebih dulu. Di suatu pagi, Jairam menerima telepon dari seseorang. Kabarnya, seseorang itu adalah orang yang akan memperkenalkan anaknya untuk dijodohkan dengan Saru. Sayangnya, kunjungan tersebut dibatalkan. Karena ternyata lelaki yang akan dikenalkan pada Saru sudah diperlihatkan 10 wanita lainnya. Dan ia memilih salah satu dari mereka sebelum bertemu dengan Saru. Lalu, sang ayah memutuskan untuk pergi mengantarkan Saru bekerja. Setelah sedikit cekcok dengan adiknya yang ingin segera menikah, Saru dan ayahnya berangkat. Lift di rumah susun mereka tertahan, jadi mereka memutuskan untuk menuruni tangga. Ternyata di lantai bawah apartemennya ada adegan Inder, tetangga mereka yang satu gedung dengan mereka ini, sedang bermesra-mesraan di depan pintu apartemennya. Dan hal itu membuat Jairam marah dan kesal. Tapi uniknya, saat Saru jalan melewati mereka, Inder malah melongo. Ia jatuh cinta. Permasalahan mulai muncul saat Kaveri akan menjodohkan kakaknya dengan teman Sanjay. Sanjay adalah pacar dari Kaveri. Tanpa sengaja, Saru mendengar percakapan dua lelaki ini. Mereka mengatakan hal buruk tentang Saru. Yang intinya, lelaki tersebut tak ingin dijodohkan dengan Saru yang terlihat kolot. Kaveri bahkan sempat sinis dengan Saru, karena ia merasa pernikahannya dengan Sanjay tertunda karena kakaknya, karena Saru belum juga menikah. Belum selesai sampai di situ, Kaveri akhirnya bertengkar dengan pacarnya sampai memohon supaya tidak diputus. Dan Saru semakin merasa tertekan. Saru kemudian berusaha menemui Inder di suatu pagi buta untuk meminta Inder membuatkan janji dengan pacarnya, Ruby Malhotra. Jadi Ruby ini adalah make-up artis terkenal. Saru ingin diubah penampilannya oleh Ruby. Tapi di saat yang bersamaan rupanya Ruby datang ke apartemen dalam keadaan mabuk dan memegang sebuah botol. Ruby kemudian melihat keberadaan Saru, jadi salah paham dan mengira Inder sedang bercumbu dengan Saru. Sebelum pergi karena diusir oleh Inder, Ruby melemparkan botol yang dipegangnya ke arah Saru. Tapi Inder berusaha melindunginya. Akhirnya punggungnya terluka terkena pecahan beling. Inder kemudian pergi menuju apotik dan menyuruh Saru pulang. Tapi Saru tak ingin pulang, ia malah justru menemani Inder. Kejadian ini dilihat oleh penjaga apartemen. Dari sini pula lah kesalahpahaman kembali terjadi. Penjaga apartemen mengadu pada pemuka agama setempat. Bahkan saat di apotek, polisi melihat Saru dan Inder. Karena Inder berdarah-darah, polisi pun curiga.
Tapi setelah mendapat penjelasan dari Saru, polisi membiarkan mereka pergi. Mereka malah diantar pulang ke apartemen. Namun, lagi-lagi penjaga apartemen nih, tangan dan mulutnya sepertinya nggak bisa diem. Tanpa mencari tahu kejadian sebenarnya, ia menelpon pemuka agama setempat lagi. Dan ia mengatakan bahwa sepertinya Saru dan Inder terlibat masalah dengan polisi. Bahkan, penjaga apartemen mengikuti mereka sampai ke kamar. Secara pribadi, pada khususnya, rasanya saya ingin mencubit mulut penjaga apartemen tersebut pakai staples. Apa yang dia lihat sama sekali tidak seperti apa yang dipikirkan. Lagi-lagi, tanpa mencari tahu kebenaran, ia bahkan mengadukan kejadian itu pada Jairam, ayah Saru. Lalu Jairam bersama pemuka agama setempat menuju kamar Inder dan terkejut melihat Inder dan Saru bersama di atas ranjang. Jairam marah besar dan mengambil keputusan yang sangat terburu-buru dengan menelpon istrinya untuk mempersiapkan ritual kematian Saru. Ia menganggap Saru telah tiada. Kalau kalian punya kesempatan ketemu sama penjaga apartemen yang suka ngadu tersebut, kalian mau ngomong apa? Baiklah, lupakan emosi. Kita segera menuju ke cerita selanjutnya. Setelah tidak diakui sebagai anak, Saru tinggal di sebuah rumah kontrakan yang dicarikan oleh Inder. Kedekatan keduanya dimulai sebagai teman. Inder berusaha membantu segala keperluan Saru, termasuk mengubah penampilan Saru pada seorang raja penata rias. Mustaqim Bai. Dan ya, Saru berubah, semakin cantik. Setelah berubah penampilan, Saru pulang ke rumah untuk bertemu dengan keluarganya. Namun ia membatalkannya. Betapa sedih hatinya karena ia melihat bahwa ayahnya sedang membuat upacara kematian Saru. Bahkan Inder juga membantu mencarikan jodoh untuk Saru, sesuai kriteria ayahnya. Lelaki bertitel IIT IIM, Brahmana. Berkat penampilan barunya, lelaki bernama Abhimanyu yang selama ini disukai Saru diam-diam jadi jatuh hati dan mengajaknya menikah. Sampai di sini, Inder juga selalu membantu bahkan mendampingi Saru untuk menemaninya memilih kain sari untuk pernikahan Saru dan Abhimanyu. Goodbye, Bugs Mantle. Namun, di saat Saru menunggu Abhimanyu di kantor penghulu, Abhimanyu tidak datang. Saru ditemani Inder pergi mencari tahu ke rumah Abhimanyu. Dan ternyata orang tuanya tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Alasannya, kenapa Abhimanyu harus menikahi gadis yang sudah tak diakui oleh keluarganya sendiri? Oh Tuhan, bisa bayangin ya rasanya jadi Saru. Hancur sekali, menangis sejadi-jadinya. Dia memukuli Inder karena dia ingin Inder menghajar Abhimanyu. Ia lalu pergi menuju hotel yang sudah dipesan untuk berbulan madu. Awalnya Inder mencegah Saru ke hotel ini, tapi karena perasaan hancurnya Saru, Inder tak bisa melarangnya. Saru cuma ingin melampiaskan emosinya. Inder terpaksa ikut menemani. Beberapa momen Inder masih bisa mengontrol dirinya. Sementara Saru, karena kalut, sakit hati, perasaan tak karuan jadi satu. Jadilah. Keesokan harinya, bangun tidur, Inder malah melihat kejadian menyebalkan. Saru bertemu dengan Abhimanyu. Mereka terlihat berpelukan. Ditambah lagi, Saru mengirim teks pada Inder. Yang isinya, ia bertanya, "Aku bertemu dengan Abhimanyu. Aku harus bilang maaf, terima kasih, atau selamat tinggal?" Karena emosi dan cemburu, Inder tidak menjawab. Ia langsung pergi, kembali ke apartemen. Ini adalah saat Ibu Saru datang menemui Inder. Ia meminta tolong untuk menyerahkan undangan pernikahan Kaveri pada Saru. Tadinya Inder hendak menolak, tapi akhirnya bersedia membantu memberikan undangan tersebut. Inder pergi ke tempat Abhimanyu berada. Ia bermaksud menitipkan undangan tersebut untuk Saru pada Abhimanyu. Namun ternyata Abhimanyu mengatakan ia tak bisa lagi memberi undangan tersebut, karena ia sudah tak lagi berhubungan dengan Saru. Betapa terkejutnya Inder.
karena ia mengira Saru dan Abimanyu balikan. Susah payah Inder mencari di mana Saru berada. Ia sempat panik, sampai akhirnya berhasil menemukannya di sebuah hutan belantara di daerah pinggiran gunung. Mereka juga sempat terlibat perdebatan. Inder kecewa karena Saru menghilang. Sementara Saru juga kecewa karena Inder pun pergi meninggalkannya. Undangan akhirnya diberikan pada Saru. Tiba-tiba Saru pingsan dan hidungnya mengeluarkan darah. Inder membawanya ke rumah sakit setelah melihat tanda kartu pengenal rumah sakit yang mengalung di leher Saru. Ternyata Saru mengidap penyakit yang sangat parah. Ia tak boleh berada di dataran tinggi. Inder begitu terkejut dan panik. Ia bahkan menghampiri Abimanyu dan spontan memukulnya. Karena Inder mengira bahwa Abimanyu tidak jadi menikahi Saru karena mengetahui penyakitnya. Abimanyu lalu menjelaskan, ternyata ia justru mengetahui penyakit Saru lebih dulu. Dan Saru meminta Abimanyu untuk tak memberitahu Inder. Abimanyu juga mengatakan bahwa ia ditolak oleh Saru saat ingin mendapatkan kesempatan kedua. Kita beralih ke adegan berikutnya. Karena perasaan cinta yang begitu dalam, Inder rela datang memaksa masuk ke rumah Saru dan menemui ayahnya Saru. Ia meminta ayahnya Saru untuk tidak menganggap Saru telah tiada. Ayah Saru melaporkan Inder ke polisi dan ia ditangkap. Saat di kantor polisi, Inder berusaha berkali-kali meminta waktu untuk menelpon Saru yang sudah akan keluar dari rumah sakit. Ia ingin memberitahu kondisinya agar Saru tak menunggu. Namun polisi tak memberinya kesempatan. Ia memaksa dan kabur. Inspektur polisi lalu bertanya, apa yang membuat Inder bersikeras seperti ini? Ia lalu mengantarkan Inder mencari Saru. Ternyata Saru berada di perpustakaan. Dan Saru terlihat sedang menangis terseduh-seduh karena ia ternyata juga membaca beberapa pesan dari Inder di beberapa buku yang ia temukan. Mereka lalu saling berbicara dan menangis. Saru dengan tegas meminta dinikahi oleh Inder. Inspektur datang menghampiri mereka. Melihat perjuangan mereka, inspektur luluh hatinya. Ia lalu membuka kunci borgol yang ada di tangan Inder. Inder semakin pede untuk datang ke rumah Saru untuk memberitahu mereka bahwa ia akan menikahi Saru. Dan Inder sekali lagi memperingatkan ayahnya untuk tidak menganggap Saru meninggal. Ia bahkan mengatakan pada ayah Saru, ia rela melakukan apapun, bahkan mati untuk kebahagiaan Saru. Ayahnya cuma bisa terdiam, mendengar kalimat dari Inder. Mungkin ayah Saru merinding. Kita langsung menuju ke pernikahan Saru dan Inder. Sang inspektur menemani mereka. Di tengah perjanjian pernikahan, Inder tiba-tiba menghentikan. Ia tak sanggup berjanji atas nama orang tuanya, karena Inder punya hubungan yang tak baik. Ia bahkan tidak menghormati ayahnya. Singkat ceritanya, ayahnya adalah pengacara sukses dan terkenal. Inder di masa lalu pernah terlibat suatu masalah yang dianggap sebagai pembunuh. Padahal dia tidak membunuh siapapun. Ayahnya tak membelanya sama sekali. Itu yang membuat Inder membenci ayahnya. Kembali ke pernikahan mereka. Akhirnya mereka sepakat tidak perlu mengucapkan janji-janji. Langsung sah aja. Penghulu membolehkannya. Kemudian kedua orang tua Saru tiba-tiba datang ingin memberkati pernikahan anaknya. Sang ayah mengatakan, tidak ada yang lebih kuat dari janji dan perasaan Inder pada Saru. Ternyata pernyataan Inder yang mengatakan ia rela mati dan melakukan apapun untuk kebahagiaan Saru membuat sang ayah luluh. Selesai pernikahan, kemudian waktunya tanda tangan untuk pernikahan mereka. Saru lagi-lagi mengeluarkan darah di hidungnya. Ia pingsan kembali. Saat di rumah sakit, orang tua Saru akhirnya tahu tentang penyakitnya. Mereka betul-betul terpukul, terutama sang ayah. Ini adalah saat ayahnya menangis terseduh-seduh, merasa sangat bersalah. Saya sendiri yang awalnya kesel sama ayahnya, jadi ikut berkecamuk. Saya ikut sedih mendalam, melihat ayahnya yang wataknya begitu keras menjadi hancur. Nana, ऑल इंडिया से पूरा परिवार को बुलाना है। बता टाइम है डॉक्टर। जब तक मेरी मेहंदी रहेगी तब तक शांति मिलेगी नाना। मन
हो तो अच्छा. Ayah Saru, ia merasa ulahnya lah yang membuat Saru seperti ini. Perasaan bersalah karena telah menganggap anaknya sendiri meninggal dunia. Ia bahkan mengira jika saja saat itu Saru datang dan meminta maaf, pasti akan dimaafkan oleh ayahnya. Apapun itu, penyakit Saru sudah semakin parah. Ia hanya punya sedikit waktu. बस Inspektur menemukan buku dan dompet Saru yang tertinggal di tempat penghulu. Ia kemudian bertanya, ada tulisan angka 1994 sampai 2015 di buku Saru. Tanpa pikir panjang, Inder lari dan menuju rumahnya. Ia ingin mengatakan pada ayahnya bahwa ia meminta tanah di bawah pohon besar belakang rumahnya. Ayahnya yang tak tahu apa-apa bertanya, siapa lagi yang kau bunuh? Karena malas, benci dan sedih, Inder tak menjawab. Ia pergi dan kembali ke rumah sakit. Dalam pelukan Inder, Saru banyak bicara bahwa ia sangat mencintai Inder. Adegan ini juga salah satu adegan yang nyelekit di hati. Adegan di mana Inder harus siap melepas Saru yang berpamitan. Pamit pergi dari dunia untuk selama-lamanya. अब आएंगे तो इसको परमिशन नहीं दोगे तो ओके. जब तुम्हारी स्क्वायर ऑफ इंफिनिटी. Dan ini adalah saat ayah Inder datang ke rumah sakit untuk minta maaf pada anaknya dan ingin menemui menantunya. Ia mengatakan ingin membantu Saru sekuat tenaga. Tapi sudah tidak mungkin. Kembali ke adegan awal film ini dimulai. Di sini kita bisa lihat Inder terlihat berbeda. Dia sudah menjadi pengacara yang sukses, mengikuti jejak ayahnya. Dan ia merayakan pencapaiannya bersama Saru. Di bawah pohon besar tersebut, Saru bersemayam. Inder masih terus merindukan Saru. Jadi ceritanya meskipun flashback tapi tetap bikin penasaran. Sanam Terikasem ini mengusung kisah cerita cinta yang kental akan budaya dan adat istiadat di India. Dan kisah cinta yang menyedihkan, yang bikin perasaan diaduk-aduk, yang bikin saya sendiri juga terseduh-seduh banget. Ada yang mau nonton kisah yang sedih dan bikin bercucuran air mata dari pertengahan film sampai selesai? Film Sanam Terikasem lah jawabannya. Well, udahlah ya. Terima kasih banyak yang udah nonton bocoran film ini sampai selesai. Tetap ya, nantikan bocoran film selanjutnya. Film apa ya? Pokoknya sampai jumpa. Dah. कि बाएं भाग में